Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di Iip Channel bersama saya, Iip Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema jangan biarkan mantan yang sudah melupakanmu tidak ingin kembali kepadamu. Ya. Jadi mungkin kalau mendengarkan judul ini kita merasa agak aneh ya. Namanya mantan sudah melupakan. Tentu dia tidak ingin kembali kepada kita. Nah, itu persoalannya. Ya. Kalau kita biarkan begitu saja mantan melupakan kita sehingga dia benar-benar melupakan kita. Artinya ketika mantan benar-benar melupakan kita itu tidak berarti wajah kita itu hilang dari ingatannya, nama kita hilang dari ingatannya, tidak. Tetapi tidak ada keinginan sedikit pun dari dalam hatinya untuk kembali kepada kita. Jangankan kembali, pengen tahu kabar kita pun dia tidak mau, ya. Nah, jadi yang pertama yang harus kita ketahui, ada 3 tanda bahwa mantan sudah benar-benar melupakan kita, sudah sukses melupakan kita. Yang pertama ya, kalau kita lihat, kita intip media sosialnya, mantan terlihat betul-betul bugar ya. Kalau tidak bahagia itu kan akan berpengaruh kepada fisik seseorang, kepada kebugaran seseorang. Saya sering mengatakan itu, orang yang tidak bahagia akan kelihatan lebih cepat tua. Mantan tidak ya. Dia terlihat bahkan lebih cantik, lebih ganteng daripada mantan yang bersama kita dulu. Ya, mantan betul-betul terlihat bahagia dengan kehidupannya pada saat ini. Dan itu tercermin kepada penampilan fisiknya. Apa yang kita lihat secara zahiriah. Dia lebih cantik, lebih ganteng daripada yang dulu. Ya, terlihat lebih bugar, bahkan terlihat jauh lebih muda daripada usianya. Ya. Yang kedua, dalam hal karir, pekerjaan, pendidikan, mantan juga lebih sukses ya. Karena orang yang stres dengan perpisahan itu otomatis kok akan berpengaruh kepada pekerjaannya, akan ada kemunduran. Kalau sedang pendidikan, pendidikannya jalan di tempat, tidak ada kemajuan. Tetapi ternyata mantan bisa melampaui itu semua. Ya, mantan sekarang memiliki segalanya, dia mencapai apa yang selama ini menjadi cita-citanya. Ya, jadi dia jauh lebih sukses daripada mantan yang kita kenal dulu. Yang ketiga, sama sekali tidak ada jejak digital bahwa mantan mencoba mencari tahu apa yang terjadi dalam kehidupan kita ya. Jadi kalau orang masih berusaha untuk mencari tahu apa yang terjadi dalam kehidupan seseorang, itu biasanya ada jejak digitalnya. Jejak digital itu bisa saja ya ketika dia mengintip Instagram kita, tiba-tiba kesenggol like, kan ada tuh notifikasinya nanti, oh dia like postingan kita di Instagram ya. Dia mencoba mengintip Facebook kita ya. Kemudian kan kalau dia buka akun Facebooknya, blokirannya kan tidak bisa langsung dia blokir. Ini setiap hari kita ngecek akun Facebook mantan apakah dibuka atau tidak. Tidak pernah dibuka sama sekali ya. Jadi tidak ada jejak digital sama sekali. Mantan mencoba mencari tahu kehidupan kita melalui media sosial kita
ya. Begitu juga misal ya, kita kan boleh GR ya, bolehlah sedikit berharap, sedikit gede rasa lah ketika misal ada nih akun media sosial, misal akun Facebook ya. Akunnya ini aktif betul untuk mengintip stories kita ya, memberikan komen di postingan-postingan kita. Tapi kalau kita lihat akun ini temannya cuma 3. Coba bayangkan zaman sekarang orang menggunakan media sosial, temannya cuma 3 atau bahkan sama sekali tidak punya teman, ya. Atau akan lebih jelas lagi itu, kalau kemudian mutual friend-nya itu adalah akun aslinya mantan. Nah, itu kita boleh berharap tuh mantan masih rajin nih mencari tahu perkembangan yang terjadi dalam kehidupan kita, masih ada jejak digitalnya. Tapi sama sekali tidak ada. Ya, sama sekali tidak ada tanda-tanda mantan mencoba mencari tahu tentang kita. Itu kan artinya dia sama sekali tidak merindukan kita. Kalau mantan kita biarkan terus begitu, maka dia akan betul-betul melupakan kita. Tapi bukan berarti dia tidak ingat wajah kita, tidak ingat rumah kita, tidak ingat nama kita, bukan begitu. Tetapi sama sekali tidak punya keinginan untuk kembali kepada kita. Nah, karena itu kita kan harus melakukan sesuatu agar mantan tidak melupakan kita. Ya, kalau dia melupakan kita, dia tidak akan pernah kembali. Tapi kalau dia mulai teringat lagi dengan kita, kerinduan pelan-pelan akan muncul, rasa ingin tahu tentang apa yang terjadi dalam kehidupan kita akan muncul kembali, ditambah dengan doa-doa kita, nah maka ada harapan yang sangat besar. Kita dan mantan bisa kembali bersama lagi. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan ya? Nah, sebelum kita bahas apa yang harus kita lakukan agar mantan tidak melupakan kita, jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama. Dan jangan lupa subscribe itu gratis ya. Nah, apa yang harus kita lakukan? Tentu kita harus melakukan sesuatu ya yang kemudian akan membuat mantan menjadi memperhatikan kita kembali ya. Nah, jadi saya pernah beberapa kali mengatakan, kalau posting foto kita di media sosial, jangan yang asal-asalan. Tampilkan yang seganteng mungkin, yang secantik mungkin. Karena yang namanya jatuh cinta pada pandangan yang pertama, itu masih terus terjadi hingga hari ini. Sejak zaman dulu hingga hari ini. Ya. Begitu juga mantan. Kalau dia melihat, ya awal-awal perpisahan itu, postingan kita yang sedih-sedih terus, kita terlihat jauh lebih kurus, ya, tidak terurus dan seterusnya, tidak terawat, kelihatan tidak glowing begitu, ya, dia tidak akan tertarik, ya, dan lambat laun dia tambah tidak tertarik kepada kita. Tetapi ketika perpisahan terjadi dan kita semakin menarik, semakin mempesona dari waktu ke waktu, itu yang akan membuat mantan sulit untuk mengabaikan kita, sulit untuk melupakan kita ya. Yang kedua, kita punya karya ya, yang kemudian akan membuat nama kita selalu terngiang-ngiang di telinga mantan karena semua orang membicarakan karya kita. Karena itu terus berkarya. Berkarya bisa apa saja ya. Yang pintar main musik bisa mulai buat video cover-cover lagu ya. Yang suaranya bagus juga begitu. Yang pintar masak bisa buat video-video tentang masak-memasak begitu ya. Yang pintar otomotif, yang pintar
pertanian yang pintar mode, dan seterusnya. Kita harus terus berkarya. Karena dengan berkarya itu, nama kita, karya kita, cepat atau lambat akan sampai ke mantan. Ya, jadi semakin hebat, semakin bagus karya-karya kita akan dibicarakan orang terus. Orang akan share. Lambat laun di zaman media sosial ini akan sampai juga kepada mantan. Harus punya karya. Karena itu kan kita tidak bisa diam saja. Kita harus mengenali apa kemampuan kita. Karena dengan mengenali kemampuan kita, kita bisa menghasilkan karya-karya yang terbaik, yang bermanfaat. Ya, berusaha. Karena manusia yang mau berusaha akan mendapatkan hasil yang terbaik. Wa alaysa lil insani illa masya'a. Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Yang ketiga, terus panggil nama mantan di dalam doa-doa kita. Jangan pernah lepaskan dia dari doa-doa kita. Ya, demikian. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.